Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang korelasi berganda. Saya Mbak Reza dan teman saya Satria Putra Ardi Bintara. Korelasi berganda, statistik inferensia. Memahami dan mengaplikasikan rumusnya. Korelasi berganda adalah salah satu penting dalam statistik inferensia. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari konsep korelasi berganda dan menerapkan rumus dalam kasus nyata. Pentingnya korelasi berganda dalam statistik. 1. Penelitian menyeluruh. Korelasi berganda memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan hubungan antara beberapa variabel dan penelitian statistik. 2. Perkiraan yang akurat. Dengan menggunakan korelasi berganda, kita dapat membuat perkiraan yang lebih akurat berdasarkan variabel-variabel yang berhubungan. 3. Peramalan masa depan. Dengan memahami korelasi berganda, kita dapat melakukan peramalan masa depan berdasarkan data yang ada. Penerapan korelasi berganda dalam penelitian. 1. Pemilihan variabel. Identifikasikan variabel yang relevan dan kumpulkan data yang diperlukan. 2. Koefisien korelasi. Hitung koefisien korelasi berganda untuk menentukan kekuatan hubungan antar variabel. 3. Interpretasi hasil. Analisis hasil korelasi berganda dan memberikan interpretasi yang jelas untuk kesimpulan penelitian. Di sini saya Satria Putra akan melanjutkan presentasi dari korelasi berganda. Berikutnya teknik analisis korelasi berganda. Di sini kita menggunakan regresi linear. Gunakan regresi linear untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen yang ada. Di sini terdapat Y sama dengan B0 tambah B1 X. B1 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X di sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang tutup kurung sigma X pangkat 2. Yang kedua B0 sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. Apa itu regresi linear? Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dari variabel yang dikenal atau independen sebagai bersama linear. Misalnya, anggaplah Anda memiliki data tentang pengeluaran dan pendapatan Anda untuk tahun lalu. Teknik regresi linear menganalisis data ini dan menentukan bahwa pengeluaran Anda adalah setengah dari penghasilan Anda. Mereka kemudian menghitung biaya masa depan yang tidak diketahui dengan mengurangi separuh pendapatan yang diketahui di masa depan. Mengapa regresi linear penting? Model regresi linear relatif sederhana dan memberikan rumus matematika yang mudah ditafsirkan untuk menghasilkan prediksi. Regresi linear adalah teknik statistik yang sudah ada dan mudah diterapkan pada perangkat lunak dan komputasi. Bisnis menggunakannya untuk mengonversi data mentah secara andal dan dapat diprediksi menjadi kecerdasan bisnis serta wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Para ilmuwan di berbagai bidang termasuk biologi serta ilmu perilaku lingkungan dan sosial menggunakan regresi linear untuk melakukan analisis data awal dan memprediksi tren masa depan. Banyak metode ilmu data seperti machine learning dan kecerdasan buatan menggunakan regresi linear untuk memecahkan masalah yang kompleks. Cara kerja regresi linear. Pada intinya, teknik regresi linear sederhana, mencoba untuk menyusun garis antara dua variabel data, yaitu X dan Y sebagai variabel independen. X berada di sepanjang sumbu horizontal. Variabel independen juga disebut variabel explanatory atau variabel prediktor. Variabel dependen Y berada pada sumbu vertikal. Anda juga dapat merujuk ke nilai Y sebagai variabel respons atau variabel yang diprediksi. Keuntungan memahami korelasi berganda. Yang pertama, prediksi yang lebih akurat. Dengan memahami korelasi berganda, Anda dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang hasil penelitian. 2. Optimisasi rencana bisnis. Korelasi berganda dapat membantu Anda mengoptimalkan rencana bisnis dengan memahami hubungan antar variabel. Penelitian yang lebih mendalam.
Dengan menggunakan korelasi berganda, Anda dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Memahami signifikansi statistik. Yang pertama, pengujian hipotesis. Lakukan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah hubungan antar variabel signifikan. Kedua, interval kepercayaan. Buat interval kepercayaan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian dapat diandalkan. Ketiga, p-value. Gunakan p-value untuk menentukan tingkat signifikansi dari hubungan antar variabel. Kesimpulan, dalam presentasi ini kita telah mempelajari pentingnya korelasi berganda dalam statistik inferensial dan cara menerapkan rumus dalam penelitian. Dengan pemahaman ini, Anda akan memiliki alat yang kuat untuk melakukan analisis dan prediksi yang lebih akurat. Sumber daya tambahan. Di sini saya akan membagikan tentang sumber daya tambahan agar kalian lebih paham lagi tentang korelasi berganda. Yang pertama dari buku referensi. Gunakan buku referensi statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mendalam tentang konsep dan rumus korelasi berganda. Kedua, kursus online. Ikuti kursus online statistik untuk mengasah keterampilan analisis dan pemodelian data. Ketiga, perangkat lunak statistik. Memanfaatkan perangkat lunak statistik untuk memudahkan analisis korelasi berganda dalam penelitian Anda. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata dan ucapan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.